Baru juga kerja, ART sama sus ribut, pukul-pukulan, sampai bawa ulekan dan pisau. Hah, udah gila apa rumah saya mau dijadiin crime scene? Kenapa nih? Ternyata sus tahu kalau ART saya ini selingkuh sama supir dan sempat hamil. Bersatu padu membongkar segala urusan perselingkuhan kantor. Tapi kagak takut ya, ini kan bosnya cuy. Welcome back to my channel Azek. Hey, apa kabar semuanya? Balik lagi di channel Rachel Godard. Segmen kesayangan teman-teman nih. Apalagi kalau bukan curhat time. Jadi kemarin gue udah tanya di Instastory gue, coba ceritain ya drama perselingkuhan di kantor yang paling membingungkan. Penasaran gak sih ceritanya apa aja? Jempolnya mana? Jempolnya mana? Like dulu dong videonya, abis itu subscribe dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. And now let's move on to the video. Gue punya temen cowok di kantor gudang shipping. Sebenarnya gue agak baper nih sama dia. Soalnya baik banget, pulang pergi bareng karena dia baru pindah ngekos deket rumah gue. Gue juga seneng lihat dia sama nyokap baik banget. Sampai benerin genteng sama toren aja dia mau. Ya gue sih hitung-hitung kenalin dan biar nyokap ngerestuin. Walaupun kita belum pacaran ya, nyokap gue sampai sering nyuruh gue panggil dia ke rumah buat ajak makan. Ya gue hitung balas jasa lah, udah sering nebeng. Suatu hari nyokap WA bilang mau jalan ke Danau Sunter sama dia. Kok gue malah curiga ya. Akhirnya gue isengin tuh susulin. Nggak taunya gue malah lihat temen gue ini lagi tiduran di pangkuan nyokap sambil disuapin anggur. Kayak disuapin anggur gini. Sini sayang. Gitu gak sih? Kali banget. Kayak nonton sinetron India. Gue ngambek dong. Ternyata mereka jijai gue ingetnya. Ya udah, abis itu gue ngamuk dan gak pernah ngobrol sama dia lagi. Tapi nih pertanyaan gue, nyokap lo masih ada suaminya nggak? Masih sama bapak lo nggak? Apa gimana nih? Tolong jelaskan. Semoga dibaca sama Kacel. Mantan bos aku sama stafnya yang berarti teman seruanganku menjalin hubungan asmara. Mereka sama-sama udah berkeluarga. Mereka rumahnya deketan, tiap hari berangkat bareng. Kagak ada takut-takutnya gitu ya, berangkat bareng gitu. Padahal udah gak zaman Joki 3 in 1. Jadul banget gue. Kalau pagi si cewek diturunin di depan gedung sebelah kantor, terus jalan tuh masuk kantor. Ya kelihatan dong kalau kayak gitu mah. Terus kalau pulang malam pas udah pada balik semua. Nah, karena udah mulai tercium nih, jadi teman-teman sengaja pura-pura balik. Padahal ngumpet di pantry buat mantau beneran gak nih mereka balik bareng, buat ngebuktiin isu yang beredar. Wih, demen nih gue. Satu kantor jadi detektif semua. Suatu ketika ada tuh yang mergokin mereka berduaan di balik kabinet ruangan. Nacol nih. Makin brutal ya. Sampai anak IT ada yang nyadap loh kasih HP mereka. Gue demen nih. Bersatu padu membongkar segala urusan perselingkuhan kantor. Tapi kagak takut ya, ini kan bosnya cuy. Dan ketahuan dong mereka check in di hotel. Meja kerja kami tuh kubikel berhadapan kak. Posisiku duduk seberangan sama si cewek. Aku pernah gak sengaja lihat ini si bos jalan ke belakang si cewek, terus nyolek pinggang si cewek ini dong. Aku cuman bisa ngelongo. Aku ceritalah sama teman-teman aku. Ternyata ada juga yang ngelihat kejadian itu. Nih ya, gue bilangin ya, lo pikir dengan gelagat lo yang sok naif ya, ada affair sama teman kantor, dikira teman-teman kantor lo tuh diem-diem aja pada nggak tahu. Gue bilangin, mereka tahu, they watching you, tapi mereka nggak mau bacot-bacot gitu kan. Tapi nggak mungkin ya, gue bilangin sekali lagi, nggak mungkin teman kantor lo tuh nggak tahu kalau lo punya affair. Oke? Kalau lo pikir mereka nggak tahu, lo yang goblok. Halo Kak Rachel, aku pengen cerita soal pengalaman perselingkuhan menjadi pelakor yang sangat aku sesali. Aku harap di luar sana jangan ada pelakor sungguhan, kalian akan menyesal. Aku seorang istri 2 anak balita yang suaminya berselingkuh. Rumah
rumah tangga diatur mertua, bahkan keuangan pun mertua yang atur. Sampai akhirnya anak sakit TBC dan aku sakit ginjal yang mengharuskan anak-anak opname bolak-balik. Jadi anak-anak dan aku warawiri motoran gitu ya, motoran ke rumah sakit bolak-balik sama suami, dan mertua tidak mau membantu biaya. Oh, atur-atur doang ya, tapi nggak mau jadi donatur. Selain itu aku menderita anxiety disorder selama pernikahanku. Lalu pada saat kami sakit, mertua dan suami tidak mau membantu, ingin sekali berpisah, tapi aku tidak ada modal. Aku hanyalah seorang karyawan sekolah yang gajinya 2 jutaan untuk bayar cicilan dan makan sehari-hari. Dalam keadaan seperti ini, aku tanpa sengaja bertemu temanku yang sudah menikah. Kami mulai akrab, hampir setiap hari chatan melalui WA. Dia masuk dalam kehidupanku melalui celah luka yang ada di diriku. Awalnya dari transferan, membantu biaya opname, lalu berlanjut ketemu dan membantu biaya riwayat jalan penyakitku. Setiap waktunya kontrol ke psikiater atau urologi, selalu dia yang antar. Disinilah mulai nyaman, perhatian, kasih sayang yang tidak pernah saya dapatkan. Pikiran saya karena suami selingkuh, ya udah, saya nggak apa-apa melakukan hal yang lambat laun jalan hubungan kami. Nih tolong ya, ini kata-katanya kayak asal nih Lus. Beberapa bulan hubungan kami ketahuan oleh istri temanku di sini. Oh, dia udah punya istri juga. Bukannya berhenti, tapi lanjut. Bahkan aku sangat egois. Aku ingin dia menjadi milikku seutuhnya. Berbagai cara aku lakukan supaya ketahuan. Oh, dan istrinya menceraikan dia sampai pada akhirnya. Ih, gemes deh baca tulisannya. Akhirnya istrinya benar-benar menceraikan dia dan aku dikeluarkan dari tempat kerjaku. Lah, kenapa dia keluar? Selang beberapa bulan perceraian mereka masih berhubungan karena terikat anak. Mereka rujuk kembali. Ya, entah bagaimana mantan istrinya tahu bahwa kami masih suka hubungan. Ya, terulang lagi sama si laki ini mempertahankan aku. Jatuh talak lagi mantan istrinya yang tadinya rujuk itu. Ini beneran nih tulisannya? Setelah beberapa bulan kemudian kami menikah. Oke, dia sepakat mau rawat anak-anak dan pindah ke rumahnya setelah anak-anakku lulus sekolah. Tapi setelah menikah baru 2 bulan, aku lihat selama dia selingkuh denganku, ternyata dia juga selingkuh dengan orang lain. Dia rujuk dengan mantan istrinya, tapi dia juga menjalin hubungan dengan orang lain. Ini tolong ya, ini berikan hamba kesabaran. Membaca ini butuh kesabaran. Lu coba teman-teman baca nih, gimana? Kesel gue. Sampai kita menikah, hubungan dengan wanita itu masih berlanjut. Ya udah, kalau emang orangnya suka berselingkuh ya terima nasib, diselingkuhin juga. Aku mau cerita Kak, tolong nanti foto sama username jangan diliatin ya. Jadi dulu aku satu tempat kerja sama mantan pacarku, cuma beda divisi dan lokasi tempatnya beda, cuman nggak jauh. Kita pacaran, terus aku kepincut deh sama teman kerjaku karena dia bodinya berisi gitu. Sebut aja namanya Bambang. Ya, Udah badannya bagus, namanya Bambang. Oke. dia tahu aku pacaran satu kantor, tapi dia juga mau. Nah, akhirnya kita selingkuh sampai Ewita ku bawa ke kosan aku. Hahaha. Tapi kalau di depan pacar aku kita tampak biasa aja, macam kawan kerja. Terus tiba-tiba apa coba? Ada si neneng satu divisi bareng aku yang ternyata naksir sama Bambang. Ngebocorin hubungan aku ke mantan pacarku dulu. Oh, udah putusnya ceritanya. Berantem dan putuslah aku akhirnya. Tapi aku begging ke cowokku dulu. Hahaha, jadi balikan lagi. Tahu apa yang lebih gong? Dia ngembat si Bambang sampai Ewita juga. Padahal dia udah mau dilamar sama pacarnya dulu lah. Si Bambang demen ya gituan ya. Ini si najis sukanya sama bekasan orang lah. Lo nggak tahu aja sebenarnya si Bambang udah pernah sama siapa aja tuh di kantor. Cerita perselingkuhan di kantor. Please samarkan namaku Kak. Jadi ada teman kantor yang nyomblangin temennya sama atasannya gitu. Posisinya atasannya udah sebentar lagi mau nikah ya. Bentar, ini apaan sih kok ada gitu ya orang yang nyomblangin temennya padahal udah punya pacar gitu. Kayak please, lagian ya, cewek atau cowok yang lo pikir ganteng di kantor, itu gantengnya cuma di kantor doang. Percaya sama gue, kalau udah di rumah sama aja busuknya. Sama, tuh gak sih? Gedek nih gue. Taunya dia yang kecantol sama atasan itu
Kak. Pas atasannya nikah, dia nangis. Selanjutnya beberapa bulan pernikahan, atasan itu cerai demi temanku ini, Kak. Dan satu dari mereka rela pindah agama demi nikah. Maksudnya temanku dan atasannya ini akhirnya menikah. Pas banget ceritanya, Rach, ini terjadi di rumahku. Anggaplah kantor ya, karena di rumah ada 2 orang supir, 3 ART, 1 sus, dan 1 kepala ART. Wow, 1 supir abis aku pecat karena suka capture foto aku dan anak-anak dan dipost di WhatsApp story dengan caption nakal. Aduh, so sorry. 1 kepala ART lagi cuti karena ibunya baru meninggal. Tinggallah 1 supir yang sudah lama kerja, punya istri, tapi malah pacaran sama salah 1 ART. Dia ini janda. Sebenarnya saya dan suami udah tahu, jelas keciumlah bau-bau perselingkuhan itu. Dari mulai cek CCTV, suka izin bersamaan. Tapi kami harus gimana? Kerjaan mereka bagus semua. Kami mencoba menutup mata saja. Paham, ngerti banget zaman sekarang nyari supir sama nyari ART yang bisa dipercaya ya, yang kerjanya bagus, itu emang susah banget. Sampai suatu hari ART saya ini ngeluh perutnya sakit. Saya mau bawa ke dokter tapi dia nggak mau. Mukanya udah pucet kayak orang mau pingsan. Ya udahlah, saya paksa ke dokter. Kata dokter ada sisa abses yang infeksi di dalam perutnya dan harus dikeluarkan lewat operasi, dan ini urgent. WTF. I can smell it. Udah 2 minggu bed rest tuh, nggak kerja. Ya sudahlah, udah selesai masalah? Enggak dong. Baru juga kerja, ART sama sus ribut, pukul-pukulan, sampai bawa ulekan dan pisau. Udah gila apa rumah saya mau dijadiin crime scene? Kenapa nih? Ternyata sus tahu kalau ART saya ini selingkuh sama supir dan sempat hamil. Cuma karena minum-minum jamu, jadi bayinya nggak keluar sempurna. Jadi nyisa di perut dan infeksi. Jadi semua supir, ART, dan sus ini saya pecat semua. Sisa tinggal ART junior yang belum di training. Gila, mau pecah banget rumahku, Kak. Mana anakku baru mulai empasi, 2 anakku lainnya juga spesial. Jadi benar-benar kelimpungan ini. Jujur nyesel banget, dari awal aja aku pecat ART ku ini, yang gak akan sedrama ini mungkin. Coba kalau lo jadi sender Cut Time ini, apa yang akan lo lakukan, guys? Coba komen di bawah. Aku pegawai di salah satu dinas di kabupaten. Nah, ceritanya bos kami tuh baru sekitar 4 tahunan menjabat, dan di tahun kedua dia bawa mindahin orang dari luar kantor untuk menjabat suatu jabatan strategis di kantor kami. Awalnya ya biasa aja, soalnya penampilan ibu ini alim banget. Jilbabnya panjang, bajunya longgar banget, tutur katanya lemah lembut. Kecurigaan itu bermula dari kami dinas luar. Pernah sekali dinas luar rame-rame, dan si ibu ini mesenin kamar buat anak-anak lainnya di hotel yang berbeda, sedangkan dia dengan Pak Bos di hotel yang sama. Nggak ngerti sih alasannya kenapa. Ya udah dong, sebagai anak buah yang dipesenin hotel pada maksudnya. Malah berlanjut lagi waktu lembur akhir tahun. Dia dan bapak tuh lumayan sering keluar berdua 1-2 jam. Kirain balik-balik bawa makanan, balik-balik lempeng aja. Nah, di sini mulai nih desas-desus semakin kencang. Gongnya adalah pas sebelum Idul Adha kemarin. Orang nomor 2 di kantor mau nemuin Pak Bos dan si ibu. Nah, orang kedua ini nanya anak yang duduk di depan pintu ruangan Pak Bos, "Bapak ada di dalam?" Kompak anak-anak itu jawab, "Ada, Bu." Nah, si ibu ini ujuk-ujuk masuk aja tanpa ngetok pintu. Siapa nih? Setelah si ibu masuk ternyata nggak ada orang. Abis itu ibu marah-marah sama anak yang di depan karena merasa dibohongi. 1 orang supir bapak mastiin juga masuk ke ruangan, dan bener emang nggak ada orang. Nggak lama kemudian Pak Bos dan Ibu Alim, sebut aja ya kayak gitu, keluar dari kamar mandi berdua. Kacau nih. Otomatis ibu teriak-teriak, "Astagfirullah, kalian pada ngapain?" Sambil ceramah soal hadis. Lah gimana nih, kelakuan udah menjadi setan ini. Si Ibu Alim ternyata sekarang lagi hamil 5 bulan. Waduh, bisa gak sih kalau selingkuh aja tuh kagak usah pakai hamil, pakai pengaman aja bisa gak sih? Semua menduga-duga dan gak sabar nengguk Ibu Alim lahiran Desember nanti. Karena si Ibu Alim cerita kalau dia udah 9 tahun nyoba punya anak kedua tapi belum dapet.
dapet. Nggak cuma kantor kacel, temanku punya usaha travel yang suka open trip ke pantai dan gunung. Nah, kebanyakan pesertanya saling main. Jadi selama ini open trip itu adalah kedok manusia-manusia lenjah yang nggak cukup sama pasangan doang di rumah. Alih-alih hobi ngetrip mantai atau naik gunung, ternyata itu ajang ketemuan sama selingkuhan. Panjang ceritanya kalau di-spill satu-satu. Nanggung nih ceritanya. Aku kerja di bagian HRD. Please banget, drama selingkuh di tempat kerja itu ngeselin banget. Oke. Gue penasaran nih, pengen tahu cerita dari HRD. Dari gue masih staff biasa, ada pekerja cewek dan cowok masing-masing punya pacar, tapi selingkuh di tempat kerja. Dari zaman pacaran sampai mereka masing-masing punya pasangan. Gila kan? Lo kenapa nggak jadian aja gitu? Apa nggak boleh ya? Peraturannya gimana sih? Wahai HRD tercinta, boleh nggak sih dalam satu kantor itu punya hubungan spesial? Coba dong tulis di bawah. Terus rekan-rekannya malah ngedukung dengan alasan kalau di luar itu statusnya single. Dia Udah gila nih, ada orang-orang mendukung perselingkuhan. Hey. terus pas di bagian HRD malah ketemu rekaman CCTV mereka malah pelukan, gelendotan di parkiran kantor. Akhirnya yang cowok gumutasi kerjanya ke cabang lain. Kak, aku punya suami sebagai satpam. Aku tuh suka diceritain gosip kantor sama suami, Kak. Seru nih, gue demen nih kayak ngobrolin sesuatu yang spicy di dalam kantornya. Oke, seru deh punya suami spektaker tapi hobinya rumpi. Katanya ada satu karyawan cantik yang selalu gonta-ganti jemputan. Pagi diantar plat A, sore plat B, malam kadang plat C. Aku kira dia tajir, punya banyak supir dan mobil. Kata suami, itu bukan supir, itu om-om donatur. Dan tuh cewek karena agak songong, gak pernah malu tuh cerita ke suami. Aku udah ngikik duluan dengernya, tapi ternyata suami bilang yang dijemput plat C itu adalah mantan majikan dia, seorang pejabat negara pas dia jadi supirnya. Gimana? Padahal dia baik banget loh ke keluarganya. Ternyata punya simpanan. Maksudnya? Oh, dia mantan majikan, punya simpanan, dianya yang nyimpen. Wow, koleksi toy boy gitu maksudnya. Di kantor gue nih ada satu ibu-ibu yang udah digosipin satu tower. Alkisah dia baru divorce cenah. Tapi semenjak dia divorce, itu kok selalu ngediketin cowok-cowok satu kantor ya. Nacal. Gue bahkan gak pernah lihat dia di pantry atau di lobi sama cewek satu pun. Selalu sama rekan kerja cowok. Ya gak apa-apa juga sih, kan udah divorce, udah single. And some of them udah beristri dan beranak. Bisa gak sih kalau hormon-hormon puber kedua itu muncul ya, deketin tuh yang single juga. Jangan cari laki yang udah beristri apalagi beranak. Temen gue bahkan lihat nih cewek di sensi berdua sama cowok sekantor juga. Pernah kita interogasi salah satu cowok yang deketin. Ternyata dia selalu curhat ke cowok-cowok itu tentang mantan suaminya. Katanya dizolimin lah, ngejelek-jelekin suaminya lah. Bahkan katanya dia selalu dikasarin dan kena pelecehan yang too much gitu. Dan gilanya cowok-cowok tuh pada percaya dan jadi kasihan gitu. Flirting dengan trik menjual kesedihan. Bahkan teman kita nih ada yang minjemin duit 10 juta buat biaya sekolah anaknya. Terus nih ada rumor juga kalau dia lagi pacaran sama bos ampe udah dijadiin PA. Dan lo tahu apa? Setiap bisnis trip mereka selalu sekamar. Natural. Ya bilangnya kan dia PA sambil sok-sokan nenteng case dokumen laptop, padahal mungkin isinya ya bagus sih sebenarnya pakai ya biar dia kagak hamil ya, tapi tolong banget jangan sama suami orang. Tapi tega selingkuh karena si keong racun indang gurindang. Gini ya, gini. Kalau menjual kesedihan itu emang paling gampang sih ya. Cowok-cowok tuh pada mikir gak sih seorang istri itu bisa aja lagi menceritakan betapa busuknya suaminya, tapi kan enggak diceritain. Kalau diceritain juga lo kelar, tau gak sih? Jangan perkara ada cewek ngejelekin suaminya gitu ya, minta belas kasihan, terus lo jadi kayak kasihan gitu. Kayak coba lu pikir kalau bini lo ngejelekin lo juga jelek coy. Nggak ada nih ya hubungan antara suami istri yang selalu baik-baik aja, selalu rainbow gitu tuh nggak bisa cuy. Yang namanya manusia pasti ada lossnya gitu loh. Namaste. Kacel, please sensor nama gue. Dulu nyokap bokap hampir divorce dan gue baru tahu sekarang pas gue udah nikah alasannya kenapa. Intinya bos nyokap gue tuh hyper
Kak. Dia pernah berhubungan seksual sama hampir semua cewek di kantor. Ih gila, HRD kemana? Cuma 3 orang yang menolak termasuk nyokap gue. Nyokap gue ngerasa ini tuh nggak pantas dan ngelaporin hal ini ke kantor pusat. Bagus. Tapi pada nggak berani Kak, cuma 3 orang itu yang berani buat kesaksian. Yang lebih gongnya lagi, 80% yang udah berhubungan sama dia tuh udah menikah dan udah punya anak. Ada office girl yang notabene udah bude-bude, punya cucu Kak, disuruh job terus dikasih 2.000. Ada temen nyokap gue yang bagian ngestok kaset. Karena kata nyokap gue dulu masih pakai kaset. Oh, mungkin maksudnya CD, DVD gitu ya. Kaset kan tidak ada visualnya. Gen Z. Kalau nyokap gue dulu lagi kerja tiba-tiba dipangku di pahanya, jijik banget. Dan nyokap gue nggak terima tapi dipaksa dan malah hampir terjadi kekerasan. Nyokap gue teriak keluar ruangan tapi malah dianggap lebay sama yang lain. Karena teman-teman nyokap gue ya kayak tadi gue bilang semuanya udah pernah. Terus apa yang bikin nyokap bokap gue cerai? Karena nyokap gue trauma banget sama kelakuan bosnya. Tapi bokap gue pengennya nyokap gue buka suara, bawa ke persidangan, while nyokap gue masih processing hal itu. Oh, tidak semudah itu Ferguson. Nyokap gue merasa kotor dan ditekan. Saran untuk semua orang yang dengerin ini, kalau ada orang yang lagi jadi korban pelecehan, apalagi rudal paksa, jangan dipaksa untuk buka suara guys, karena berat banget buat mereka. Dibantu, dikawal, didengarkan gitu deh ya Kak. Terus gimana dengan si bos? Akhirnya dia dapat surat peringatan, tapi cuma surat peringatan. Padahal dia juga udah beristri dan beranak. Korban dia juga udah puluhan. Itu pun baru yang di kantor. Nggak tahu yang di luaran gimana. Gila kan? Masih kurang gila lagi Kak. Gue trauma banget sama hal ini. Gue benci banget sama orang itu. Long story short, my both parents decide to resign and build their own business yang syukurnya jauh lebih berhasil daripada saat mereka kerja. Di saat gue udah nyaman, ternyata anaknya dia yang kedua satu SMP sama gue Kak. Gue setiap berangkat sekolah dan ngelihat dia selalu ke-trigger. Singkat cerita, anak si bos itu kan sekarang pacaran Kak sama teman gue. Tapi teman gue nggak tahu cerita ini Kak. Gue trauma banget, nggak mau cerita. Teman gue main ke rumah si pacarnya ini dan buat story. Gue lihat apakah si istri bos ini masih bertahan dengan si bos biadab ini. After all these years Kak, penyakit kelamin gak sih kacau? The world is insane. Oke guys, itu dia tadi cerita Cutem tentang perselingkuhan di kantor. Kalau teman-teman suka dengan video ini, cus subscribe dan aktifin lonceng di bawah ini. And once again, thank you so much for watching. I'll see you on my next video. Stay kece, bye bye.